buat hidupku ada dalam setiap langkahku. Rancanganmu selalu pasti kemenangan. Rancanganmu tak pernah gagal. Rancanganmu tak pernah gagal. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tetap semangat ya. Kembali kita angkat pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi, kami memuji Engkau serta mengucap syukur, sebab Engkau memanggil kami bersekutu pada hari yang kudus ini. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah persekutuan ini, membimbing kami dalam mendengar serta memahami kebenaran-Mu. Dengan demikian, kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu yang berkata bahwa orang yang benar dan hidup karena iman. Kami mempersembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom adik-adik. Mari kita angkat pujian dalam nama Yesus. Perjanjian dengan kita yang ada di sini pada hari ini. Firman-Nya, besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada sandungan bagi mereka. Adik-adik sekolah minggu, sekarang tiba saatnya kita untuk membaca dan menghafal dasar titah pertama sampai dengan titah ke-10.
Adik-adik sekolah minggu, jangan lupa membaca dan menghafal dasar Tita yang pertama sampai dengan Tita ke-10 ya. Adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, dan kita angkat pujian baca kitab suci. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak Tuhan telah siap mendengarkan. Amin. Firman kita hari ini diambil dari Keluaran 18 ayat yang ke-19 sampai dengan 27. Keluaran 18 ayat 19 sampai dengan ayat 27. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani, dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu. Dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Amin. Salam adik-adik. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa ya. Meskipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tetap semangat ya. Tetap sukacita. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata Mutiara mengatakan,
pemimpin terbaik adalah pendengar. Biasanya adik-adik, pemimpin cenderung tidak mau mendengar perkataan orang lain karena merasa dia adalah memiliki kekuasaan di dalam suatu kepemimpinannya. Musa pun punya alasan untuk hal itu, karena Musa adalah yang dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel. Sebagai pemimpin bangsa Israel, tentu Musa mempunyai hak untuk menentukan atau membuat suatu keputusan. Tetapi dalam ayat nas kita menyatakan bahwa Musa mendengarkan nasihat Yitro atau bapa mertuanya. Karena pekerjaan yang dilakukan Musa pada saat itu begitu besar tanggung jawabnya, sehingga beban yang Musa pikul begitu berat, sehingga Yitro, bapa mertuanya Musa, melihat bahwa pekerjaan Musa pada saat itu begitu melelahkan, sehingga Yitro, bapa mertuanya Musa, memberikan nasihat kepada Musa untuk memilih orang-orang di sekitarnya untuk membantu pekerjaan Musa agar pekerjaan itu lebih ringan. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapa di antara kita atau adik-adik yang pernah dinasehati? Orang tua, guru, kakak atau abang? Karena nasihat yang diberikan orang tua kepada kita adalah selalu nasihat untuk kebaikan. Kakak punya ceritanya adik-adik ya. Ada anak-anak pernah bermain di sebuah kebun. Di dalam kebun itu, anak-anak itu melihat ada sarang lebah. Mereka mendekati sarang lebah ini. Adik-adik tahu lebah kan? Lebah adalah penghasil madu yang sangat manis dan enak sekali. Anak-anak ini penasaran, kok lebah ini semakin hari semakin banyak berkumpul ya? Mereka semakin mendekat ke sarang lebah tersebut. Nah, suatu hari orang tua mereka menasehati, anak-anak jangan mendekati sarang lebah itu ya, itu sangat berbahaya. Nanti kalian bisa disengat sama lebah-lebah di sana. Tetapi anak-anak ini sangat penasaran. Pada suatu hari mereka mendekati ke sarang lebah tersebut dan mereka penasaran untuk melihat apa yang terjadi adik-adik. Lebah-lebah itu merasa terganggu. Nah, lebah-lebah itu semakin lama semakin anak-anak ini mendekat, lebah itu juga jadi marah. Karena mereka terganggu dan merasa lebah-lebah itu sangat terancam. Lebah-lebah itu marah adik-adik. Lalu lebah-lebah itu menyengat anak-anak yang bermain di dekat sarang lebah tersebut. Apa yang terjadi adik-adik? Anak-anak itu semua disengat sama lebah, sehingga tubuh dan wajah mereka bentol-bentol dan bengkak semuanya. Mereka lari ketakutan, mereka menangis, dan orang tua mereka menasihati kepada mereka karena jangan pergi ke tempat lebah tersebut. Anak-anak itu menyesal dan berkata kepada orang tuanya, "Mama, maafkan kami ya, kami tidak mendengar nasihat daripada Mama." Nah, itu salah satu contoh adik-adik, ketika dinasehati orang tua, dinasehati orang yang lebih tua daripada kita, tetapi kita tidak mendengarkannya. Beda dengan Musa. Ketika Musa dinasehati dengan Yitro, ayah mertuanya, Musa dengan senang hati mendengar nasihat mertuanya, karena Musa tahu karena nasihat yang diberikan oleh Yitro mertuanya adalah nasihat demi kebaikan Musa sendiri dan juga bangsa Israel pada saat itu. Demikian juga dengan adik-adik ya. Apabila orang tua kita atau siapapun yang memberikan nasihat kepada adik-adik semua, harus didengarkan ya. Seperti Musa ketika sendiri mengerjakan semua pekerjaan di dalam suatu kepemimpinannya waktu itu, memimpin bangsa Israel, Musa merasa capek dan kelelahan. Jadi ketika mertuanya juga mengatakan untuk membagi pekerjaan itu, maka terasa ringan. Demikian juga dengan adik-adik ya. Ketika di dalam pekerjaan di dalam rumah pun, kalau kita saling bergotong royong, saling membantu, contohnya satu orang mencuci piring,
satu orang menyapu rumah, satu orang menyapu halaman akan terasa ringan. Karena semua untuk kebaikan kita. Sama seperti tema kita pada hari ini adik-adik ya. Tema kita hari ini adalah lebih baik. Setiap yang kita kerjakan dengan nasihat dari orang tua kita, dari guru-guru kita, semua untuk kebaikan kita. Karena adik-adik, di dalam nasihat itu ada kasih, ada kebaikan. Setiap nasihat yang diberikan orang tua kita adalah untuk membawa kita lebih baik lagi ke depannya. Jadi adik-adik, untuk setiap nasihat perlu kita belajar seperti Musa. Musa, meskipun Musa adalah seorang pemimpin, tetap mendengarkan nasihat daripada bapak mertuanya. Karena semua nasihat yang diberikan itu adalah untuk kebaikan Musa sendiri, untuk kebaikan bangsa Israel juga. Sama seperti adik-adik juga ya. Ketika dinasehati, ambil kebaikannya, karena semua itu untuk kebaikan adik-adik juga di masa yang akan datang. Jadi adik-adik ya, perlu kita mulai merendahkan hati. Tidak boleh egois ya. Jadi kita untuk selalu dekat dengan Tuhan, dengar-dengaran dengan orang tua, dan juga dengar-dengaran dengan Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan, agar semua adik-adik sekolah minggu itu menjadi anak-anak yang berbeda. Berbeda dalam artian ada kasih Tuhan yang terus menjaga, dan juga terus adik-adik itu untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pesan rohani kita pada hari ini, satu adalah dalam setiap nasihat ada kepedulian dan kasih. Yang kedua, nasihat yang baik pasti tujuannya untuk kebaikan kita juga. Jadi adik-adik, kita terus untuk berdoa kepada Tuhan agar kita selalu dimampukan, adik-adik selalu dimampukan sama Tuhan untuk menjadi yang terbaik dan menjadi anak-anak pilihan Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mohon Bapa sempurnakan firman-Mu ini menjadi rema dan kekuatan bagi setiap adik-adik kami sekolah minggu. Bapa, kami berdoa untuk setiap adik-adik kami yang saat ini Tuhan, yang masih bersekolah dari rumah, yang masih beribadah dari rumah masing-masing. Tuhan, mohon penjagaan-Mu, mohon Tuhan untuk setiap apapun yang adik-adik kami lakukan, Tuhan terus menjaga mereka, agar mereka Tuhan dalam keadaan sehat, mereka terus dimampukan Bapa, menjadi anak-anak pilihan Tuhan, menjadi anak-anak yang takut kepadamu, dengar-dengaran dengan orang tua, dan juga terlebih Tuhan menjadi anak-anak yang dengar-dengaran denganmu Bapa. Ampuni kami Tuhan untuk setiap dosa dan pelanggaran kami, dan mohon Tuhan sempurnakan doa kami ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Pada sesi kreativitas kita kali ini, adik-adik kelas kecil diharapkan membuat kartu ucapan yang berisikan ucapan terima kasih kepada papa mama ya. Jangan lupa, kartu ucapannya boleh dihias sekreatif dan sebagus mungkin. Lalu, untuk adik-adik kelas besar bisa membuat surat yang berisikan tanda kasih sayang dan ucapan terima kasih kepada orang tua. Setelah itu, surat tersebut dimasukkan ke dalam amplop yang adik-adik bisa hias sekreatif dan sebagus mungkin. Jangan lupa, surat tersebut harus diberikan kepada orang tua. Lalu, yang terakhir untuk kelas remaja, adik-adik kelas remaja diharapkan untuk merenungkan dan menuliskan ke dalam secari kertas nasihat apa yang paling sering orang tua berikan dan alasan mengapa nasihat tersebut selalu diberikan. Selamat mencoba adik-adik, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Adik-adik,
sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Mari kita angkat persembahan kita. Kita menyebutkan Uberedon Bani harajaon ninai bata. Amin. Ya, sekarang kita angkat pujian. Bila topan keras melanda hidupku. Bila topan keras melanda hidupku, bisa putus asa dan hati lesu. Bukan harus satu Tuhan, kau niscayakan ku boleh kasihnya. Berkat Tuhan mari hitunglah, maafkan ku boleh kasihnya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscayakan ku boleh kasihnya. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, Tuhan yang selalu kami permuliakan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan pujian kepadamu. Dan juga Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh memberikan yang terbaik bagi gereja-Mu, bagi kemuliaan-Mu, dan juga untuk kerajaan-Mu. Bapa, berkati juga orang tua kami, Bapa. Berkati setiap pekerjaan daripada orang tua kami. Berikan kesehatan yang baik. Berikan Tuhan yang terbaik dalam setiap kehidupan orang tua kami. Ya Tuhan, inilah permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.